Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan partisipasinya. Kegiatan kali ini kita akan mengadakan pengimbasan pembelajaran kurikulum Merdeka yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 3 bulan kemarin. Jadi apa saja yang saya dapatkan diwajibkan untuk diberikan kepada teman-teman semua di sekolah masing-masing. Di antaranya yang pertama adalah pengimbasan tentang budaya positif di SMP 5 Panji. Latar belakang di sini, dalam menciptakan budaya positif diperlukan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan tercermin dalam profil belajar Pancasila. Nah, sebelumnya kita sudah membahas masalah apa yang kemarin, masih ingat Bapak Ibu? Visi dan misi, cara membuat visi dan misi ya, visi mandiri. Nah, sekarang kita lebih mengarah ke budaya positif. Apa makna budaya positif? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Itu yang menjadi pemantik pertanyaan yang ada dalam pembahasan kita. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan jadi budaya positif di sini merupakan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang diberikan kepada siswa untuk dikembangkan suatu saat jika mereka ada di lingkungan mereka masing-masing. Kemudian konsep utama yang akan kita bahas di sini ada beberapa, ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang menggunakan prinsip dasar terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi maksudnya seperti apa ini Bapak Ibu? Maksudnya adalah setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Termasuk kita juga sama. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam siswa itu kita harus mencari tahu, kemudian kita penuhi. Seperti yang kemarin disampaikan, guru tidak lagi belajar sebagai memberikan pelajaran di depan kelas, tapi guru sebagai pelayan, sebagai fasilitator dan sebagainya, bukan hanya untuk mengajar. Nah, diantaranya di sini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bukan tabula rasa. Jadi kalau kemarin kurikulum yang kemarin, siswa itu dianggap sebagai kertas kosong. Kemudian yang mengisinya adalah guru, kayak gitu. Jadi dianggap istilahnya kaset kosong. Siswa itu adalah kaset kosong. Bagaimana cara mengisinya? Ya, kita sendiri yang mengisi. Itu tidak berlaku dalam kurikulum Merdeka. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Kemudian yang ketiga, tugas guru menentukan bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung, kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya guru ibarat petani adalah seperti apa, kemudian anak sebagai biji jagung. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau berdasarkan pemahaman di sini, guru itu sebagai petaninya yang memiliki lahan, yang memiliki sumber dari semua ilmu. Kemudian anak ini ibaratkan biji jagung yang ditanam oleh guru, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang jagung yang tipenya seperti A, ada yang B dan sebagainya.
Dan perlakuannya ini berbeda-beda. Ada yang jago mungkin yang suka dengan tanah yang agak kering, ada yang suka dengan tanah yang agak basah dan sebagainya. Perlakuannya berbeda-beda. Jadi ibarat anak itu diperlakukan seperti itu. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan berkaitan dengan kelahirannya, berkaitan dengan sikapnya, perilakunya, karakteristik pribadi, intrinsik. Kemudian dan kodrat zaman. Kodrat zaman ini terkait dengan masanya. Kalau dulu kita tidak ada internet, sekarang sudah ada internet, seperti itu. Kemudian berpihak kepada anak. Semua yang kita lakukan haruslah berpihak kepada anak. Salah satu contoh seperti memberikan kebebasan pada saat belajar. Jadi mohon maaf sedikit mengkritik mungkin ya, yang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, seperti contoh misalnya seperti seragam. Seragam itu tidak harus. Dalam artian kalau misalnya gurunya memperbolehkan, itu tidak masalah. Jadi guru itu sudah merdeka, siswa juga merdeka. Jadi misalnya waktunya olahraga, anak-anak pakai baju seragam, tidak masalah. Itu kan harus pakai baju olahraga, Pak. Tidak harus seperti itu. Jadi semua anak jangan diharapkan sama dengan anak-anak yang lain seperti itu. Ada anak yang suka matematika, ada anak yang suka dengan kesenian dan sebagainya. Tidak boleh disamaratakan. Kita harus memfasilitasi setiap kebutuhan anak. Seperti yang disampaikan sebelumnya, dari 30 siswa, 5 anak berhasil, itu gurunya sudah berhasil. 5 anak ini tidak berhasil, kemarin sambil guyon dengan Pak Hasan itu kita anggap sebagai pelengkap kehidupan ya Pak. Dianggap pelengkap kehidupan maksudnya apa? Ya udah, itu yang tidak berperan dalam kehidupan nanti, cuma sebagai tokoh figuran. Tapi tetap kita sebagai pendidik harus mengarahkan. Jangan sampai orang yang seperti itu menjadi sesuatu hambatan dalam hal-hal budaya positif seperti itu. Baik, selanjutnya perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungannya harus positif. Siapa lingkungan itu? Semua yang ada di sekolah. Contohnya seperti guru, kemudian siswa, kemudian bagian tenaga kependidikan, kemudian lingkungan juga termasuk kelasnya dan sebagainya. Itu harus positif dulu. Kemudian memberikan rasa aman kepada siswa. Jadi kalau kita mau belajar, kita sendiri, misalnya kita sebagai siswa, kalau merasa tidak aman, kita tidak mungkin bisa belajar. Seperti itu. Kalau tidak merasa nyaman, kita tidak akan mungkin bisa belajar dan seterusnya. Kemudian mandiri. Mandiri ini berkaitan dengan kemampuan bakatnya, bakat minatnya. Kemudian bertanggung jawab kepada apa yang telah dia lakukan. Nah, itu harus muncul dari diri sendiri, tanggung jawab itu. Kemudian di sini seterusnya adalah berikut ini paparan dari William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma teori menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini kita bisa lihat bagannya. Nah, di sini bisa kita mengontrol seseorang. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini adalah stimulus responnya dan teori kontrolnya bagaimana. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain.
Teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya bisa mengontrol orang lain. Lebih sederhana kalimatnya juga kalimat-kalimat positif. Kemudian selanjutnya adalah apa makna disiplin? Kata-kata disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib. Kalau kita berbicara disiplin, tentunya sesuatu hal yang kaku biasanya. Ada aturan-aturan dan sebagainya. Kemudian, nah di sini sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Orang kalau mau mendisiplinkan harus dihukum, harus ditindak, harus diberi sanksi. Padahal itu sekarang sudah tidak boleh dalam dunia pendidikan. Jadi anak tidak boleh dihukum, yang boleh hanyalah diberikan apa kira-kira? Diberikan konsekuensi. Jadi kesepakatan bersama. Seperti nanti kita pelajari tata caranya bagaimana. Ini hanya teori dulu. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi maksudnya kalau ini adalah salah satu kalau memang harus dilakukan, ini merupakan alternatif yang paling terakhir. Tapi kalau perlu jangan digunakan, biar orang lain yang melaksanakan itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Siapa yang harus disiplin? Kita sendiri tentunya. Seperti yang disampaikan tadi, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Pemahamannya beda-beda gitu, berakhlak mulia. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kuncinya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, kita harus bertanya kepada diri, siapa ya kira-kira yang bisa mengontrol saya? Seperti itu. Jadi itu cara-cara untuk mendisiplinkan diri. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ada motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau intuisi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang tadi apa yang akan terjadi kalau tidak melakukannya? Yang kedua, yang menjadi pertimbangan, apa yang akan saya dapatkan kalau saya tidak melakukan itu? Harus dua-duanya harus dipakai. Kemudian yang ketiga di sini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kalau saya melakukan itu, saya jadi apa? Kalau saya tidak melakukan itu, saya menjadi seperti apa? Jadi itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kontrol di sini terkait dengan kemauan kita sendiri. Caranya seperti itu, Bapak Ibu. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang masalah kontrol. Baik, terima kasih. Saya rasa ini cukup mudah jadi dipahami. Kemudian yang selanjutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Maksudnya guru tidak perlu memerintah, tidak seperti itu. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu bukan untuk terlepas dari tekanan perintah orang lain, tapi juga cakap juga bisa untuk memerintah diri sendiri. Berarti orang itu sudah merdeka. Kalau dia sudah bisa memerintah dirinya sendiri, mengajak dirinya sendiri ke hal yang positif, berarti dia sudah merdeka. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini budaya positif ada beberapa indikator yang kita pelajari di sini. Ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita bahas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah,
Ini ada kaitannya semuanya, ada 3. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu termasuk peraturan, kata-kata peraturan. Nah, perlu saya jelaskan dulu, untuk keyakinan kelas ini tujuannya adalah supaya anak menjadi manusia yang merdeka, menjadi siswa yang merdeka. Menjadi manusia yang merdeka, menjadi anak yang merdeka. Jadi pada saat belajar dia tidak akan merasa terintimidasi oleh temannya, tidak merasa kacau saat belajar, nyaman saat belajar dan sebagainya. Sehingga materi-materi yang diberikan oleh guru itu dapat diterima dengan baik. Jadi intinya merdeka itu nyaman dan rasa aman di dalam kelas. Kalau anak itu nyaman dengan belajar menggunakan headset sambil dengar musik, ya biarkan. Kalau di kurikulum 13 itu tidak apa-apa. Tapi karena kita masih K13, belum sekolah sekolah penggerak ya, belum sekolah penggerak. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kemarin masih kita gunakan. Sebenarnya kita itu tidak boleh menegur anak sendiri. Kalau anak-anak suka belajar sambil tidur-tiduran, ya tidak masalah. Yang penting materi yang kita berikan itu dapat diterima dengan baik. Itu bedanya kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka. Termasuk dengan pakaian yang tadi. Termasuk salah satu di sini adalah hukuman. Hukuman ini harus relevan. Hukuman ini sudah tidak boleh diberikan kepada anak. Banyak sekali seorang guru memberi hukuman sehingga berurusan dengan ranah hukum. Ini tidak diinginkan oleh pemerintah dan itu tidak boleh sampai terjadi. Karena yang memberikan hukuman itu bukan ranahnya guru, ada prosesnya sendiri. Nah, guru seperti apa seharusnya selain menghukum, tidak memberikan hukuman, memberikan sanksi. Apakah boleh? Tidak. Yang boleh harus memberikan konsekuensi. Ini mirip, sanksi dengan konsekuensi itu mirip. Kalau sanksi bedanya apa kira-kira? Kalau sanksi itu disepakati secara sepihak, sedangkan konsekuensi itu kesepakatan bersama. Jadi misalnya gimana seorang guru membuat keyakinan kelas yang sering terjadi di kelas saya, anaknya itu sering terlambat, sehingga gurunya membuat keyakinan masuk tepat waktu. Apakah ada yang keberatan? Saya sering terlambat, Bu. Loh, kalau terlambat gimana? Dikembalikan kepada anak itu sendiri. Kalau terlambat, saya akan membayar denda sebesar 5.000. Tidak apa-apa. Saya akan melakukan push up 5 kali. Tidak apa-apa. Jadi anak itu yang menghukum dirinya sendiri, bukan kita. Jadi yang mengontrol dirinya, mengontrol anak itu adalah anak itu sendiri, bukan guru lagi. Guru bagaimana di K13 itu? Guru itu cuma memberikan arahan saja, memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi kesannya memang dibiarkan. Contohnya saya kemarin sebelum saya masuk di guru penggerak, saya tuh ngajar anak-anak harus turun ke saya. Baju harus masuk semua. Kemudian yang gak pakai seragam tidak boleh ikut. Tapi setelah saya tahu ternyata itu salah. Justru anak itu diarahkan, diberi pemahaman, diberikan contoh yang baik bagaimana. Setelah itu anak paham, dibiarkan. Saya biarkan ke ruang guru, saya lihat di ruang guru. Itu guru sekarang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi anak yang bekerja sendiri, bukan gurunya. Kalau masalah pinter, mungkin kita itu ada yang kalah ke anak-anak. Masalah IT dan sebagainya. Anak-anak sekarang tidak mau ambil pusing. Kalau di PR, apalagi PR ya Bapak Ibu, tinggal ketik di Google keluar. Contohnya anak saya sendiri gitu. Nilainya bagus-bagus, tapi apakah itu benar? Salah. Yang diharapkan bukan di situ. Yang diharapkan adalah kebudayaan yang muncul dari dirinya sendiri, budaya positif yang tadi itu. Kemudian
yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, misalkan. Ini merupakan cara merumuskan apa tadi? Keyakinan kelas. Maksudnya keyakinan kelas itu kita meyakinkan anak-anak supaya anak-anak itu dapat memiliki keyakinan untuk mendapatkan ilmu dari semua mata pelajaran. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Dicatat semua. Nanti contohnya saya paparkan. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Saya lanjutkan. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal antara guru dan siswa, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seperti yang disampaikan tadi. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak ada bentuknya. Bahkan ada yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Contohnya, misalnya yang tidak berkaitan dengan pembelajaran apa kira-kira? Keyakinan kelas. Kalau kebersihan pasti anak-anak bisa belajar kalau tidak bersih. Biasanya itu masalah masalah ngobrol, dilarang ngobrol di dalam kelas, tidak ada kaitannya. Itu kebebasan. Misalnya seperti itu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau anak-anak merasa terganggu dengan seperti itu, dibahas di keyakinan kelas. Kalau semuanya sepakat, berarti semuanya harus tidak boleh ngobrol selama pembelajaran. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau semuanya suka ngobrol, ya sudah, tidak menjadi masalah berarti. Mungkin gurunya yang tersingkir, gurunya yang memberikan masukan juga. Karena ini keyakinan kelas melibatkan siswa dan guru. Jadi guru punya hak juga menentukan kesepakatan. Selanjutnya dari sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan di sini selalu dikembalikan buku ke tempatnya, contohnya aturannya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan, pokoknya kata-kata banyak dilarang kalau peraturan itu. Itu sudah tidak begitu dipakai. Sedangkan keyakinan kelas hanya menuliskan tanggung jawab abstrak. Tanggung jawab yang seperti apa? Ya semua. Pokoknya ada kehilangan, ada masalah, ya harus bertanggung jawab. Kalau istilah di internet itu keyword istilahnya, kata kunci saja. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri. Sebenarnya sama. Di sini peraturan, di sini bentuk keyakinan kelas. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau di sini dilarang mengganggu orang lain. Ini salah satu. Sempit. Kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, yang penting kalau tidak mengganggu, tidak punya niatan mengganggu, tidak ada masalah. Sedangkan di keyakinan kelas ini menghormati orang lain dan diri sendiri. Berarti lebih luas lagi, lebih abstrak, lebih rumit kalau di dalamnya. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dalam kurung berkomitmen. Contohnya seperti yang tadi itu 15 menit hadir sebelum pelajaran dimulai. Ini salah satu contohnya. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan dan sebagainya. Slide-nya masih 20, sementara masih 40. Baik, saya lanjutkan. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Ini tahapannya. Kemudian siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Kalau tidak perlu ditempelkan, ya tidak masalah. Misalnya langsung ditulis di papan, boleh. Kemudian guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Kalau sudah yakin dengan itu, jadikan kesepakatan kelas.
Nah, kemudian guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Berarti sudah sepakat kalau ada tanda tangan. Anak-anak sudah tahu kalau dia menyepakati perjanjian ini. Istilahnya ada perjanjian kalau kasarnya. Contohnya, nah ini kemarin yang sudah saya buat untuk kelas, keyakinan kelas seperti itu dulu. Keyakinan kelas, jaga kebersihan kelas kita. Mari kita membantu kapanpun kita bisa. Kemudian taruh kembali barang di rak yang tepat. Kemudian bicara dengan guru jika kamu memiliki masalah. Kemudian rukun sesama teman. Jadi kalau ada anak bertengkar, tinggal arahkan ke sana. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Itu nanti ada ranahnya. Segitiga restitusi terakhir nanti kita bahas. Nah, kemudian ini untuk keyakinan kelas. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan banyak sekali tipe-tipe lama. Kalau misalnya ada anak yang pintar itu diberi penghargaan, sedangkan anak yang tidak bisa, padahal dia ada yang bisa tapi tidak mau menjawab, dia akan merasa kecewa. Kalau yang berani maco kayak gini, dia beruntung, dia sendiri yang beruntung. Sedangkan yang lain akan kecewa. Yang kecewa ini yang biasanya akan bertolak belakang dengan gurunya. Seperti itu loh itu. Istilahnya di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok menghukum. Makanya mungkin dari pemerintah tidak ada penghargaan karena alasannya ini. Nah, di sini pengaruhnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu seperti apa? Kemudian jangka panjangnya itu seperti apa? Karena penghargaan sifatnya menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini yang kita hindari. Yang lebih sering itu yang di bawah. Penghargaan ini dapat merusak hubungan. Jadi antara orang yang diberi penghargaan dengan yang tidak mendapat, padahal mungkin dia berpikir, siap, dia kan keterangan kok ya biasa dan kok saudara, bisa kayak gitu, menganggap remeh, akhirnya menjadi kesenjangan sesama teman. Jadi kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada siswa. Reward itu sudah dihapus. Kalau kurikulum yang kemarin itu masih ada. Sekarang semuanya harus mendapatkan penghargaan kalau bisa, kalau memang kita mau menerapkan penghargaan itu, entah dalam bentuk apapun itu. Bagus, kamu biar tak doakan biar tambah cakep, misalnya. Itu salah satu bentuk motivasi penghargaan dari guru. Kemudian, nah di sini ada contoh-contoh. Mari kita coba tentukan di sini termasuk hukuman apa konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali di buku tulis. Ini masuk hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Hukumannya. Oke, diingat ya nanti hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukumannya. Oke. Murid diminta push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini sering ya secara umum. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kemudian yang kedua yang bawahnya ini, meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak pakai sepatu hitam dilarang gitu. Konsekuensi. Oke. Kemudian nanti kita lihat, kita koreksi. Yang terakhir di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, konsekuensi. Ya, kita lihat jawabannya bersama. Kira-kira jawabannya apa? Nah, ini jawabannya apa ya? Jadi mencatat 100 kali itu bukan, kalau kita sering dengar dari orang-orang itu latihan nulis, Pak. Bukan latihan nulis itu menghukum.
Jadi siswa ketika menulis itu bukan mendapatkan ilmu, tapi mendapatkan rasa kecewa. Itu ciri-cirinya hukuman ada rasa kecewa, seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah, dia kecewa. Seharusnya apa konsekuensinya kalau misalnya terlambat hadir sekolah? Dilihat dulu pelajarannya apa. Kalau pelajaran bahasa Inggris mungkin bisa disuruh berdoa menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin yang agama mungkin disuruh membaca surat apa dan sebagainya. Pokoknya harus berkaitan dengan pelajarannya. Sama seperti yang di bawah tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada pelajaran BGUK ketika nampak 10 menit. Itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Tidak, bukan. Ya, ya Pak, ada istilahnya tadi keyakinan, kesepakatan kelas, ada korelasinya. Jadi pemberian konsekuensinya itu harus sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Intinya seperti itu. Selanjutnya, nah di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini adalah hukuman suatu yang menyakitkan harus menyakitkan harus terjadi, membuat anak-anak sakit fisik maupun hati, baik itu jangka pendek maupun jangka yang sangat lama, jangka panjang. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, ciri-cirinya mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu ciri-ciri anak yang mendapatkan hukuman. Jadi kita harus menghindari itu. Seperti nempeleng itu kan fisik sudah jelas itu sudah. Tidak perlu ditanya, itu pasti orang semuanya menjawab itu hukuman, bukan konsekuensinya. Kalau terlambat saya tempeleng, itu guru olahraga misalnya. Biasanya teman-teman kayak gitu. Saya itu pernah seperti itu. Kalau kamu tidak masuk 1 kali lagi, saya jewer. Itu sudah fisik, berarti termasuk hukuman. Itu tidak diperbolehkan ya. Mungkin kita supaya memberikan efek jerah maunya kita, tapi yang didapatkan anak itu merasa kecewa. Mau mandi sambil gosok-gosok badannya, ingat, aduh ini tadi dipijit, dicubit Pak Fandi. Besoknya belum hilang masih bekasnya, kena senggol lagi, aduh bekasnya cubitan ini, oh ini Pak Fandi. Diingat-ingat terus akhirnya benci kepada guru. Dan itu menjadi kesan yang buruk, bukan kesan yang positif. Itu tidak enak. Seperti itu. Soalnya ada istilah, kalau guru saya dulu, guru senior itu bilang, oh pokok pernah mare kalau sudah pernah ditempelin sama guru nanti sukses. Bukan, tidak ada seperti itu. Ada kalimat-kalimat seperti itu ada ya. Kebanyakan dari guru senior kayak gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu tergantung dari kemampuan dan kemauan dari siswanya itu sendiri. Bisa pada saat dia ketika sudah di SMA dia sadar, dia lebih rajin belajar. Kita tidak tahu yang sukses itu seperti apa anak. Itu untuk hukuman dan konsekuensi. Kemudian konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi. Kalau ada sebab, ada akibat. Kalau kamu menyebabkan ini, akibatnya apa? Dan itu harus disepakati. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman. Ini ciri-cirinya konsekuensi. Kenapa kok tidak nyaman? Dia sendiri yang membuat aturan. Kemudian anak menghargai disiplin. Jadi dia merasa tidak nyaman dalam artian, wah saya membuat itu, saya harus lakukan itu. Jadi dia melakukan sanksinya dengan rasa ikhlas itu, tanpa ada beban tanpa ada tuntutan dari guru. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mengerti peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dilandasi untuk sementara MA. Itu untuk konsekuensi. Baik, untuk hukuman dan konsekuensi mungkin bisa membedakan ya Bapak Ibu ya.
saya rasa cukup jelas. Saya lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita sebagai guru juga manusia, siswa juga manusia, sama kebutuhannya. Di antaranya yang pertama adalah cinta, kemudian cinta kasih atau diterima. Yang kedua, penguasaan. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah kebebasan. Kemudian di sini menumbuhkan survival. Nah, contoh di sini studi kasus saya bacakan. Ibu Ani adalah guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Agus ini suka maksa minta makanan ke temannya. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kita mau seperti apa? Menurut saya tuh seperti apa? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus? Nah, di sini langsung jawabannya. Dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ali sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Agus ini ingin memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi dia butuh bertahan hidup. Kemudian alasannya kedua, apabila Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, caper kebutuhannya. Jadi setiap penyikapan ini nanti ada caranya masing-masing. Berarti kalau yang tadi bertahan hidup ini paling gampang. Agus berarti dikasih uang, suruh beli makanan, sudah beres, gak kira minta-minta lagi. Seperti itu. Tapi kalau sudah alasannya kalau sudah hobi, ini yang susah. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya, ingin diakui. Apabila jawaban Agus ini merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selama membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Dia bosan dengan makanan yang dia bawa sehari-hari, telur terus misalnya. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus karena ia sengaja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, ini yang berat. Kalau sudah senang, kamu senang apa senang itu bagaimana? Anak-anak langsung menjawab misalnya, enggak. Biasanya anak-anak itu kebanyakan secara nyata itu menurut kita itu dia senang ganggu temannya. Padahal dia ada 5 tadi kebutuhan. Padahal itu ada di 4 yang lain, bukan kesenangan. Susah cari anak yang suka seperti ini, susah. Jarang sekali. Kebanyakan itu usir ke temannya itu. Atau mungkin alasannya pengen mencicipi. Nah, di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sini adalah yang pertama, ada guru sebagai penghukum. Ada guru yang membuat rasa bersalah kepada siswa. Ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Nah, kita di bagian posisi yang mana yang benar? Seharusnya guru sebagai semuanya ini. 5 posisi kontrol ini harus dimiliki oleh semua guru. Loh, katanya menghukum tidak boleh. Menghukum itu tidak boleh, tapi yang ada harus konsekuensi. Jadi kalau kita lebih mau ke arah-arah hukuman, kita arahkan lagi ke konsekuensi. Harus ada kesepakatan bersama. Jangan sampai sepihak, intinya seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi sebagai karakternya, restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya dia tetap diterima. Kebanyakan kan ketika kita memberikan hukuman, anak ini kembali ke kelas dalam kondisi tidak diterima sama temannya. Kebanyakan kayak gitu. Sehingga banyak yang berhenti, malas mau sekolah, kebanyakan kayak gitu. Nah, ini biasanya digunakan wali kelas segitiga restitusi. Bagaimana langkahnya? Nah, ini. Yang pertama adalah validasi tindakan salah. Kita harus menanyakan salahnya itu di mana. Kemudian menanyakan keyakinan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Kalau anak-anak itu bilangnya tidak sesuai, Pak, yang tidak sesuainya di mana? Misalnya masalah kotor, saya membuang sampah sembarangan. Sesuai tidak? Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai dengan yang mana? Kebersihan kelas, Pak. Nah, kalau tidak sesuai kenapa dilakukan? Pasti dia diam, tidak mau jawab. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Solusinya nanti anak-anak akan apa? Memberikan hukuman kepada dirinya sendiri, konsekuensinya mendapatkan apa. Nah, kemudian setelah itu menstabilkan identitas. Jadi anak-anak yang berbuat salah itu dibuat menjadi seolah-olah tidak bersalah. Contohnya anak ini laki-laki bertengkar, saya ngurus. Kalau saya dipukul, Pak, saya dikepel sama itu, Pak. Akhirnya jawab saya. Ya sudah, apa itu sudah benar? Ya salah, Pak. Ya sudah, saya dulu pernah muda. Saya dulu seperti itu. Saya juga manusia biasa. Jadi Pak Pandi juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi hal-hal semacam itu merugikan untuk kita sendiri. Jangan dilakukan kembali. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi antara anak dengan gurunya tidak jauh berbeda. Kayak gitu. Bukan berarti wah master dan tidak seperti itu. Nah, ini contoh kalimat-kalimatnya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya. Ini DBK yang sering dipakai segitiga restitusi. Mungkin Gusti nanti ada pelatihan nanti yang disampaikan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian menstabilkan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kalimatnya seperti itu. Nah, ini uji cobanya kemarin kepada anak-anak pas waktu liburan. Luna dengan siapa? Vicky. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak perlu sampai stres kamu itu menghadapi masalah itu. Ada solusinya kok. Jadi anak-anak itu merasa nyaman ketika ada masalah. Jadi ketika dipanggil ke BK itu tidak takut lagi. Dipanggil ke orang OSIS, dipanggil gurunya tidak takut. Kemudian ada manusia yang sempurna, Bapak juga pernah berbuat salah dan sebagainya. Contoh-contohnya seperti apa? Ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi kebutuhan yang tadi itu. Validasi kebutuhan ini dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi itu. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi guru berkata biasanya, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu kan, makin didorong malah. Saya cuma nyubit, Pak. Kamu kan bisa mukul yang lebih keras. Misalnya kayak gitu. Didorong gitu kan. Anak-anak jadi kaget loh. Kok gitu?
Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Saya ada di pihak kamu. Anak itu merasa nyaman, merasa aman ketika guru bertanya seperti itu. Jadi tidak semata-mata dipanggil, kamu ini sudah tidak boleh buang sampah di sembarangan di kelas cekcok. Itu tidak boleh, tidak boleh begitu. Atau mungkin kamu ini sering terlambat, ayo ke lapangan, hormat. Disuruh hormat ke tiang bendera. Padahal harapannya tidak seperti itu. Itu tidak apa-apa. Kalau kurikulumnya kemarin tidak apa-apa. Kita jangan merasa bersalah karena kita tidak tahu. Saya juga belajar. Kita semua juga belajar. Jadi nanti ketika kita belajar kurikulum Merdeka nanti sama materinya akan seperti ini. Kita banyak tahu. Oh ternyata saya salah. Saya banyak mengakui itu. Mungkin melihat saya sudah biasa teman-teman nanti. Mandi nyantai. Itu ya kesannya seperti biasa, Bu. Tapi disuruh melotot, mencatat anak-anak itu tugasnya guru. Jadi tidak seperti di dalam kelas kemudian nulis anak-anak harus tahu dan seperti itu, dan lain-lain. Guru cuma memberikan buka halaman ini, pahami, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Anak-anak kan seperti itu. Coba kamu kok sepertinya sudah paham sekali. Kita bahas bersama coba. Ternyata anak-anak bingung di sini. Kita pancing. Kalau sudah tahu, ya sudah kembangkan sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Yang paling gampang itu di olahraga dengan di seni lukis ya Bu ya. Anak-anak suka lukis apa terserah, sudah bebas, yang penting temanya harus sesuai dengan yang diharapkan, tekniknya harus sama. Suka berlari, ya lari sudah kalau di olahraga. Paling gampang yang praktek-praktek memang. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati? Apakah itu sudah sesuai? Seperti itu. Kemudian intervensi selama 30 detik. Nah, di sini apakah kamu ingin berbuat baik? Setelah kita bertanya kepada anak-anak semua tentang masalah yang tadi, intinya nanti kita akan nanya seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat baik? Apakah kamu ingin berubah dan sebagainya? Bisakah kamu melakukan itu? Apakah kamu ingin inginkan peraturan seperti apa? Anak-anak pasti memilih peraturan yang baik, tidak akan yang buruk. Itu ditawarkan kepada anak. Nah, ini salah satu contoh dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada gambar ya Bapak Ibu. Ada gambar emot di sini. Nah, di sini ada gambar anak sedang sunyi, marah, capek, sedih, senang, cemas, kemudian malu, malas, kaget. Nah, ini harus ada di setiap guru. Ketika dipanggil, terutama di BK, ketika dipanggil, siswa itu harus ditanya dulu posisinya seperti apa. Sama seperti kita Bapak Ibu. Ketika kita sudah banyak tugas, capek di sekolah, nyampe rumah malah dimarahin, dia terima. Tapi kalau kita posisinya fun, senang, punya uang banyak, habis belanja nyampe rumah tengah nyengir kan, seperti saya kan, terus dimarahin sama istri, ya ketawa aja Mas, akhirnya balas, senang, tetap joget-joget Mas. Karena kondisinya kita senang, disuruh apapun ya tidak masalah. Tapi kalau sudah kondisinya susah, stres dari kantor, nyampe rumah gara-gara tidak bikin kopi aja jadi masalah besar. Seperti itu. Jadi kita harus menanyakan sama dengan anak-anak seperti itu. Gimana keadaannya, gimana kabarnya, harus tahu dulu. Jadi kalau anak ini sedang sedih, ya selesaikan dulu sedihnya, biar dia curhat, biar selesai merasa punya teman, dan setelah itu baru bahas yang akan disampaikan. Seperti itu. Nah, ini contohnya sudah 40 slide, jadi tinggal 2 lagi. Nah, contohnya seperti ini, kebaikannya. Tinggal 2 slide.
seperti yang ikut guru penggerak seperti ini, bikin video yang gampang bisa saya bantu. Ini 2 kasus Bapak Ibu. Itu alat penerbangannya hanya 2. Peristiwa adu mulut. Artis. Kecil suaranya. Bajunya putih tuh. Kok udah kayak hantu. Nah ini menstabilkan identitas. Pernah melakukan kesalahan. Ya, yang merekam. Jadi siswa sendiri yang melakukan istilahnya konsekuensinya, yang menghukum dirinya sendiri, dia sendiri, bukan gurunya. Ini video yang kedua tentang masalah kebersihan kelas. Luna Maya. Duet. Pertanyaannya berapa kali berarti jawabnya? Iya. Baik, Bapak Ibu, tadi itu sedikit cuplikan mengenai bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah di kelas. Kemudian tadi ada sedikit singgungan, wah ini akan dicocok dengan BK ini. Sekali lagi, untuk kurikulum Merdeka itu sudah menghilangkan guru mapan. Tidak ada guru IPS, tidak ada guru BJOK, tidak ada guru IPA, tidak ada, semuanya sama. Cuman tetap nanti pembelajarannya sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tapi penanganannya ke siswa itu harus istilahnya sudah universal. Tidak ada istilahnya, oh ini yang ngatasi guru olahraga harus suka bahasa Inggris.
Siapa yang bisa? Misalkan saya bisa bahasa Inggris fasih misalkan. Lo kok dia aja? Saya masih sibuk. Bisa seperti itu. Dan itu juga boleh Pak Bas yang ada di TU. Oh itu pintar bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kok Pak Bas? Ke Pak Bas boleh. Bahasa Arab silakan ke Pak Bas, ini gudangnya bahasa di Pak Bas. Seperti itu. Ya baik, dari semua yang saya sampaikan, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang terakhir adalah refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan saya mendapat apa? Itu harus dapat kita rasakan nanti ketika kita belajar seperti ini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kemudian peran emong seperti apa yang saya terhadapkan selama ini mengikuti modul ini? Selama ini peran saya sebagai guru yang menuntut siswa itu seperti apa? Apakah sudah benar atau tidak? Nanti Bapak Ibu sendiri yang menjawab. Ini hanya pertanyaan pemantik pada diri kita sendiri. Kemudian saya akan menjadi emong yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Semoga apa yang sudah saya sampaikan menjadi salah satu bentuk literasi pengetahuan, walaupun cuma sedikit, mudah-mudahan banyak harapan saya kepada Bapak Ibu. Dan untuk kedepannya mungkin kita akan lebih banyak belajar karena di kurikulum Merdeka ini sangat menarik sekali. Kita perlu banyak mengetahui isinya bagaimana. Karena banyak sekali di sini terus terang banyak yang masih menggunakan pola-pola lama untuk penanganan, terutama penanganan kepada tindakan kesalahan-kesalahan siswa. Pokoknya ciri-cirinya yang sekolah yang sering melakukan hukuman kepada siswa, biasanya itu ada kata-kata pokoknya harus. Di sini sering masih ada kata-kata harus. Jarang sekali muncul kalau bisa. Kalau bisa itu lebih luas. Tapi kalau sudah harus, anak-anak itu kayak terkesan gawat gitu. Jadi kita itu jangan sampai seperti itu ke depannya. Ya kita tentunya harus banyak belajar lagi. Dan belajar tidak harus kepada teman, juga bisa mencari literasi di Google dan sebagainya. Saya rasa cukup sampai sini pertemuan kali ini. Saya akhiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pas. Lewat WA, oke. Nanti kita diskusikan lewat WA. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada kendala, sebisa mungkin saya akan membantu sepenuh dan sekuat tenaga saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.